Hello football lovers, selamat datang di LGD9 Football. Seperti biasa hari ini kami sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar sepak bola khusus untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Anak yang dipukul Ronaldo tolak undangan ke Old Trafford. Akibat pukulan Ronaldo, tangan bocah penggemar Everton itu yang diketahui bernama Jack Harding lebam. Ponselnya juga hancur karena terbanting ke aspal. Kejadian itu segera diusut. Ronaldo sendiri kemudian meminta maaf, seraya mengundang sang bocah ke Old Trafford sebagai permintaan maafnya. Namun Jack menolaknya. Sang ibu Sarah Kelly menegaskan anaknya tidak akan datang memenuhi undangan Cristiano Ronaldo ke Old Trafford. Mengapa saya harus pergi ke Old Trafford? Mengapa si biru harus mengunjungi si merah? Katanya kepada Sky Sport. Rekor tak datang dari langit. Ronaldo diminta berterima kasih ke Benzema dalam doa. Cristiano Ronaldo ikut terseret begitu pamor striker Real Madrid Karim Benzema meroket pada musim 2021-2022. Benzema memang melangkahi Ronaldo dalam pencapaian di musim ini. Mantan striker Sampdoria Antonio Cassano keluar dengan pernyataan kontroversial terkait hubungan Ronaldo dan Benzema. Menurut Cassano, Ronaldo kurang menghargai kesempatannya pernah bermain satu tim dengan Benzema. Pria asal Italia tersebut pun memberikan saran yang cukup unik untuk Ronaldo. Ronaldo harus berdoa setiap pagi dan berterima kasih kepada Benzema yang sudah bermain untuknya. Kata Cassano seperti dilansir dari Mirror. Pekan depan, MU resmikan perekrutan Erik ten Hag. Benarkah demikian? Sebulan terakhir Manchester United giat berburu manajer baru. Mereka ingin punya manajer baru yang bisa menggantikan Ralf Rangnick sebagai juru taktik mereka yang baru. Beredar kabar bahwa MU sudah mengunci nama manajer berikut mereka. Setan Merah dilaporkan akan menunjuk Erik ten Hag sebagai juru taktik mereka yang baru. Dilansir di Athletic, pengesahan transfer ten Hag ini akan terjadi dalam waktu dekat. Karena pekan depan, MU dilaporkan sudah bisa mengumumkan kedatangan sang manajer. Liverpool menanti Manchester City terpleset untuk juara Liga Inggris. Liverpool harus berharap Manchester City terpleset jika ingin juara Liga Inggris. Sambil berharap, The Reds bertekad menyapu bersih kemenangan di sisa musim. Kapten Liverpool, Jordan Henderson mengakui bahwa jalan terjal bakal dihadapi timnya untuk bisa menjadi juara Liga Inggris. Ini karena ia menganggap Manchester City bakal sulit kehilangan poin di sisa musim ini. Meski demikian, Henderson merasa segala hal masih mungkin terjadi. Ia tentu berharap Manchester City terpleset, sambil mewanti-wanti The Reds untuk menyapu bersih kemenangan di 7 laga sisa Liga Inggris musim ini. Liverpool putus tren bagus Manchester City ini. Manchester City dipaksa Liverpool berbagi angka usai berimbang 2-2 dalam Liga Inggris yang digelar di Etihad Stadium. Hasil tersebut menandai pertama kalinya Manchester City gagal memenangi sebuah pertandingan Liga Inggris di musim ini usai mencetak gol pertama. Opta mengemukakan tim besutan Pep Guardiola itu sebelumnya selalu memenangi masing-masing dari 22 pertandingan ketika mereka unggul lebih dulu. Fernandinho takkan perpanjang kontrak di Manchester City. Seperti melansir di Athletic, Fernandinho menegaskan tidak akan menekan kontrak baru di City, padahal kontraknya akan habis akhir musim ini. Di sesi konversi pers, jelang pertandingan Atletico Madrid versus Manchester City, Fernandinho ditanya soal masa depannya. Pemain 36 tahun itu mengaku tidak akan menaikkan kontrak baru. Meski begitu, Fernandinho menolak bakal pensiun. Ia mengaku masih ingin bermain di Brazil setelah meninggalkan Manchester City. Saya masih ingin bermain, saya akan pulang ke Brazil, terangnya.
Dembele bikin assist lagi, kini samai Messi. Winger Prancis itu diturunkan sejak awal pada pertandingan di Ciudad de Valencia. Dembele mencetak 1 assist atas gol pertama Barcelona dari Pierre-Emerick Aubameyang untuk menyamakan skor di awal babak kedua. Bagi Ousmane Dembele, itu adalah assist ke-9 dia hanya dalam 7 penampilan terakhir di La Liga. Pesepak bola berusia 24 tahun itu kini menjadi pencetak assist terbanyak di 5 liga top Eropa di sepanjang tahun ini. Setara dengan Lionel Messi yang mencetak 9 assist untuk Paris Saint-Germain di Ligue 1 di 2022. Lihat Aubameyang yang sekarang, Arsenal, adakah rasa sesal? Aubameyang dilepas Arsenal dengan bebas transfer ke Barcelona. Striker asal Gabon itu dilepas karena dianggap sudah habis dan kerap membuat indisipliner. Bersama Barcelona, Aubameyang bak terlahir kembali. Ex pemain AC Milan dan Borussia Dortmund itu bisa tampil sip bersama Blaugrana. Performa Pierre-Emerick Aubameyang yang makin sip di Barcelona tak seturut dengan lini depan Arsenal. Kritikan datang dari presenter kondang Inggris, Piers Morgan. Pria yang menjadi supporter berat Arsenal itu menyebut manajemen tim kesayangannya telah membuat keputusan terburuk karena melepas Aubameyang. Atletico versus Manchester City, tuntas 0-0, The Citizen ke semifinal. Atletico Madrid menghadapi Manchester City di Wanda Metropolitano Stadium pada leg kedua perempat final Liga Champions, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga leg pertama, pasukan Pep Guardiola mampu menang 1-0. Tim tamu memegang kendali di babak pertama. Atletico masih bisa meredam hingga skor tetap 0-0 saat turun minum. Selepas jeda, Atletico mau tak mau harus tampil lebih menyerang untuk mengejar ketertinggalan agregat. Pasukan Diego Simeone mendapatkan beberapa peluang, namun buruknya penyelesaian akhir bikin mereka gagal menjebol gawang Ederson. Skor imbang 0-0 menutup laga untuk memastikan Manchester City ke semifinal dengan keunggulan agregat 1-0. Drama 6 gol di Anfield, Liverpool singkirkan Benfica. Pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions tersaji di Anfield. Liverpool versus Benfica bermain imbang 1-1 di babak pertama. Liverpool unggul lebih dulu lewat Ibrahim Konate di menit ke-21. Gonçalo Ramos membalas di menit ke-32. Roberto Firmino mencetak 2 gol di babak kedua di menit ke-55 dan di menit ke-65. Benfica menyamakan skor lewat 2 gol yang dicetak Roman Yaremchuk di menit ke-73 dan Darwin Núñez di menit ke-82. Liverpool lolos dengan keunggulan agregat 6-4 dan akan bertemu Villarreal di semifinal Liga Champions. Chelsea menang, tapi Real Madrid yang ke semifinal Liga Champions. Pertandingan berlangsung di Santiago Bernabeu Rabu dini hari. Chelsea yang kalah 1-3 di leg pertama bermain menyerang sejak menit awal. Mereka unggul 1-0 di babak pertama lewat gol Mason Mount di menit ke-15. Chelsea menambah 2 gol di babak kedua lewat Antonio Rudiger di menit ke-51. Dan Timo Werner di menit ke-75. Dalam posisi unggul agregat, Chelsea malah kebobolan di menit ke-80 lewat gol Rodrigo. Laga harus berlanjut ke babak perpanjangan waktu 2 kali 15 menit dan Karim Benzema memastikan kelolosan Madrid lewat golnya di menit ke-96. Selanjutnya Real Madrid akan bertemu pemenang antara Atletico Madrid versus Manchester City.
Bayern Munchen versus Villarreal 1-1. The Yellow Submarine ke semifinal Liga Champions. Bayern Munchen versus Villarreal tersaji di Allianz Arena dalam leg kedua perempat final Liga Champions. Gerard Moreno dan kawan-kawan unggul 1-0 pada leg pertama di Estadio de la Ceramica. Bayern memecah kebuntuan pada menit ke-52 melalui gol Robert Lewandowski. Samuel Chukwueze menyamakan kedudukan menjelang waktu normal habis. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Villarreal lolos ke semifinal dan akan bertemu pemenang antara Liverpool versus Benfica. Gol Alonso dianulir, Tuchel soroti wasit. Wajar jika Tuchel kecewa dengan kekalahan itu, mengingat Chelsea lebih pantas untuk lolos. Apalagi kelolosan Madrid terbilang kontroversial karena ada gol Chelsea yang dianulir wasit Simon Marciniak. Tepatnya pada menit ke-63, Chelsea saat itu sempat unggul 3-0 lewat gol Marcos Alonso. Namun wasit membatalkannya. Andaikan gol Alonso disahkan, maka situasinya bisa saja berbeda dan Chelsea yang lolos, bukannya Madrid. Saya tidak melihat gol yang dianulir dan saya sangat kecewa karena wasit tidak mengeceknya langsung. Saya merasa dirugikan dengan keputusan yang ada. Tapi seperti itulah ketika Anda menghadapi Real Madrid di Liga Champions, ujar Thomas Tuchel di BBC Sport. Ancelotti 8 kali ke semifinal Liga Champions, samai dua pelatih ini. Ini adalah semifinal ke-8 Ancelotti di ajang Liga Champions, menyamai rekor Pep Guardiola dan Jose Mourinho. Dia juga jadi pelatih pertama yang mencapai di 4 dekade berbeda. Ancelotti mencapai semifinal pertamanya bersama Juventus pada 1999. Lalu 4 kali bersama AC Milan di 2003, 2005, 2006, dan 2007 lalu. Di Madrid sebelumnya pada 2014 dan 2015 serta 2022. Dari 8 kali lolos ke semifinal itu, setengah di antaranya dituntaskan dengan final berujung 3 gelar juara Liga Champions. Perdana, Unai Emery bawa timnya ke semifinal Liga Champions. Villarreal lolos ke semifinal Liga Champions usai mengandaskan Bayern dengan keunggulan agregat 2-1. Ini merupakan prestasi kedua Villarreal menembus fase semifinal Liga Champions. The Yellow Submarine mengulang pencapaian mereka pada musim 2005-2006. Pencapaian spesial dirasakan pelatih Villarreal, Unai Emery. Squawka mencatat ex-Arsenal itu pertama kalinya mencapai babak semifinal Liga Champions sebagai pelatih. Pencapaian tertinggi Emery di Liga Champions sebelumnya, yakni 3 kali menembus babak 16 besar. Dia melakukannya 2 kali bersama Paris Saint-Germain dan sekali bareng Valencia. Mulut besar Nagelsmann, picu semangat Villarreal singkirkan Bayern. Villarreal berhasil menyingkirkan Bayern Munchen dari perempat final Liga Champions. Parejo pun usai laga menjelaskan apa yang membuat semangat Villarreal begitu membara untuk mendepak Bayern dari Liga Champions. Motivasi itu berasal dari Nagelsmann. Ketika undian keluar dan mereka akan bertemu Villarreal, pelatih mereka yang saya tak tahu namanya mengatakan dia ingin menuntaskan duel ini di leg pertama. Dia tak menghormati kami dan juga sepak bola secara keseluruhan, kata Parejo kepada Movistar seusai laga. Timnas Mesir dan Carlos Queiroz resmi berpisah. Hal itu diumumkan Federasi Sepak Bola Mesir lewat media sosialnya. Tak ada pemberitaan resmi, hanya pengumuman singkat bahwa mereka sudah berpisah dengan pelatih berusia 69 tahun itu. Asosiasi Sepak Bola Mesir IFA memutus kontrak Carlos Queiroz, tulis akun Twitter @theparaos. Pemecatan yang dialami Carlos Queiroz ditengarai karena kegagalan timnas Mesir tahun ini. Muhammad Salah dan kawan-kawan gagal di Piala Afrika, kemudian gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2022.
Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.